bagaimana kita ini merawat demokrasi dan menangkal disinformasi. Yang kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan ruang publik di ruang maya ini, di dunia maya ini sudah sangat besar sekali yang harus kita kelola dengan baik. Demokrasi kita sendiri mau tidak mau juga harus masuk di ruang publik, di ruang maya tadi. Mau tidak mau dengan kondisi sekarang ini kita semua harus bersama-sama menjaganya, ya, mengelolanya dengan baik agar bisa mendukung di dalam proses pembangunan itu. Kami dari Kemenko Polhukam datang ke sini ya karena bentuk kepedulian kami bahwa Sulawesi Tenggara yang punya nilai indeks yang cukup bagus juga, kita ajak bersama-sama membangun demokrasi dan menangkal disinformasi di daerah. Kurang lebih seperti itu. Izin Pak, untuk sinergi yang hendak dibangun itu dalam bentuk apa saja? Mungkin luaran dari kegiatan ini Pak, seperti apa? Sinergi tentunya adalah bentuk kerjasama lintas sektoral harus kita bangun ya. Tadi di sambutan kami sampaikan ada kolaborasi pentahelik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya, dengan pihak swasta, tentunya juga dengan teman-teman media, ya enggak, dengan teman-teman akademisi, juga termasuk komunitas pengguna ruang publik di dunia maya ini, termasuk masyarakat secara keseluruhan. Kita ketahui bersama bahwa itu suatu keniscayaan, tidak mungkin kita tidak masuk di dunia maya saat ini. Kita bawa ruang demokrasi yang ada selama ini di dunia fisik ke dunia maya, tapi tentunya dengan suatu tata kelola yang bagus. Kerjasama lintas sektoral ini kita bangun, mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaganya dengan baik. Demokrasi di ruang digital, namun seperti itu ya. Izin Pak, untuk tidak terulang kembali peristiwa 25 Agustus, apa antisipasi pemerintah Pak? Ya kita semua Pak. Kejadian itu kan ada awal, ada akibat ya, ada sebab, ada akibat. Mari kita sama-sama membangun komunikasi yang bagus di antara kita. Komunikasi banyak cara kita lakukan sekarang ini ya. Kita bangun, kita sampaikan dengan cara-cara yang terkelola dengan baik. Insya Allah, alhamdulillah, negara kita yang cukup besar populasinya tidak menjadi lebih buruk dibandingkan dengan negara di belahan dunia yang lain. Ini sesuatu yang kita syukuri Pak, alhamdulillah Pak. Artinya sebenarnya masih banyak kesadaran nasionalisme di tempat kita. Kita bawa kesadaran nasionalisme tadi kepada kegiatan berdemokrasi di ruang digital. Itu kan. Pak, ini Pak, apa misinformasi, disinformasi dan Pak izin Pak. Mana dulu ini? Misinformasi. Bagaimana Pak pandangan Bapak dalam nanti apa harapan Bapak yang paling penting untuk wilayah Sulawesi Tenggara Pak dalam hal menangkal disinformasi? Kami berharap bahwa pembangunan literasi digital ya enggak tidak hanya menjadi tugasnya pemerintah pusat. Kami ajak pemerintah daerah juga ikut membangun literasi digital. Kadiskominfo Sulawesi Tenggara yang sangat proaktif, responsif, mari kita dukung agar bisa menyampaikan hal ini pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Ingat bahwa literasi digital adalah cara kita memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat. Inti dari itu semua adalah bagaimana tumbuh kesadaran digital di masyarakat kita. Itu yang harus kita jaga, ruang publik kita di dunia digital tadi. Demikian ya. Pak, ini Pak soal misinformasi dan malinformasi tentunya dibuat pabrikasi secara terorganisir kan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang berniat sesuatu lah. Tapi kemudian apakah Pemprov punya kemampuan kapasitas untuk menangkal informasi-informasi yang berbau Kita tidak disinformasi? berpanjangan, masih banyak acara lagi. Saya tidak menjawab hal itu, tapi di ruang nanti kita bisa diskusi. Ya. Siap. Kegiatan ini harus kita kelola bersama. Tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya juga jadi bebannya publik, tapi kita semua. Kalau kita membangunnya positif, juga counternya pasti positif. Artinya Dinas Kominfo yang harus diperkuat Pak di sini. Pasti. Iya, Dinas Kita Kominfo. semua mendorong hal itu. Iya, Terima siap. kasih. Terima kasih Pak.